Guna meningkatkan nilai perekonomian masyarakat pedesaan, Semaul Foundation melalui Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia atau YGSI kembali melaksanakan program pembangunan desa percontohan Semaul di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Program ini berbasis kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Di Yogyakarta sendiri, sebelumnya Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia telah sukses menjalankan program serupa di 3 desa yang disasar, yakni Desa Bleberan di Kabupaten Gunung Kidul, Desa Ponjong di Kabupaten Gunung Kidul, dan Desa Sumbermulyo di Kabupaten Bantul. Kali ini, giliran Kapanewon Nanggulan di Kabupaten Kulon Progo yang akan menjadi sasaran program pembangunan potensi desa selanjutnya. Sebagai tahap awal, Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia melakukan pelatihan program Semaul 2022 guna memperkenalkan gerakan Semaul Undong atau gerakan pembangunan desa, sekaligus berbagi pengalaman mengenai kesuksesan gerakan Semaul Undong yang telah terselenggara di Korea Selatan. Tentu gerakan ini juga merupakan salah satu kunci untuk menjadikan Korea Selatan tumbuh hingga menjadi negara maju seperti saat ini. Diikuti sekitar 50 peserta, pelatihan ini menghadirkan peserta yang berasal dari perwakilan perangkat desa di Kapanewon Nanggulan, OPD terkait di Kabupaten Kulon Progo, hingga perwakilan masyarakat dari 5 desa di Kapanewon yang akan disasar. Tujuan diselenggarakannya pelatihan Semaul 2022 ini diantaranya guna memperkenalkan gerakan Semaul Undong kepada stakeholder dan perwakilan warga Kapanewon Nanggulan yang hadir. Dalam pelatihan ini dilaksanakan sosialisasi mengenai rencana pelaksanaan program pembangunan desa percontohan di Kapanewon Nanggulan. Pada kesempatan ini, Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia juga menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya Ratih Pratiwi Anwar dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suryo Adi Pramono selaku dosen Sosiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta, hingga Aris Nugroho selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Adanya pemaparan dasar mengenai nilai-nilai hingga visi misi gerakan Semaul Undong tentu diharapkan akan diimplementasikan saat nantinya masyarakat menjalankan program desa percontohan Semaul di Kapanewon Nanggulan. Terselenggaranya pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas warga desa, serta bersama-sama menyatukan pemikiran untuk menggali potensi desa yang dimiliki, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai proyek utama seiring dengan dilaksanakannya program desa percontohan Semaul di Kapanewon Nanggulan. Hong Sung Hun selaku Direktur Semaul Foundation Kantor Perwakilan Indonesia menuturkan, nantinya pelatihan ini juga menjadi ajang penggalian potensi yang dimiliki oleh Kapanewon Nanggulan, sehingga setelah program berakhir, masyarakat di Kapanewon Nanggulan diharapkan bisa makmur dan mandiri. Jadi banyak masyarakat Kecamatan Nanggulan kita pelatihannya untuk perencanaan 5 tahun di depan. Itu jadi pelatihan pertama, jadi di desa-desa ada potensi apa, terus itu 자원이 뭐지? sumber dayanya punya apa, terus keinginannya apa. Jadi setelah itu lewat pelatihan menggambar bersama keinginan desa menjadi mau apa. Terus itu setelah membuat rencana desa-desa itu setelah pelatihan ini Yayasan Semaul Foundation itu membuat banyak program itu sesuai yang keinginan dari desa itu. Jadi setelah program kita membuat program-program untuk pendapatan untungan untuk mandiri itu. Ya, jadi tujuan dari pelatihan Semaul ini adalah untuk menggali potensi desa dan juga masyarakat diajak mengembangkan potensi desanya itu untuk membuat rencana program
pembangunan masyarakat ke depan selama program pembangunan desa percontohan Semaul nanti akan dilaksanakan di wilayah desanya. Program pembangunan desa percontohan Semaul kali ini agak berbeda karena kalau sebelumnya sasarannya itu di desa, tapi kali ini kami sasarannya di Kapanewon atau kecamatan, itu di Kapanewon Nanggulan, Kulon Progo. Nanti pertama kita akan membuat program untuk seluruh Kapanewon, itu nanti fokusnya di budidaya padi menor. Kulon Progo sudah punya varietas benih padi unggulan yaitu padi menor. Jadi nanti kami akan memberikan stimulan benih begitu untuk para kelompok tani yang ada di Kapanewon Nanggulan untuk budidaya padi menor ini. Tentu penggalian potensi di calon lokasi program pembangunan desa percontohan Semaul terus melalui penggodokan matang. Dalam pelatihan Semaul 2022 ini, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo Aris Nugroho juga turut hadir memberikan pemaparan mengenai keunggulan potensi Kabupaten Kulon Progo. Di antaranya hadirnya padi melati menoreh atau lebih dikenal dengan sebutan padi menor, yakni padi varietas unggul khas Kulon Progo. Bersinergi dengan Yayasan Globalisasi Semaul Indonesia, rencananya Kapanewon Nanggulan akan menjadikan padi menor sebagai salah satu target pengembangan program Yayasan Semaul di Kapanewon Nanggulan. Adanya program pemberdayaan masyarakat desa ini diharapkan dapat menjadi kekuatan swadaya untuk memberikan ruang kemandirian ekonomi bagi masyarakat pedesaan, utamanya dalam hal pelestarian dan pengembangan kualitas padi menor. Sehingga nantinya potensi ini dapat mendongkrak nilai perekonomian masyarakat pedesaan. Ya, menjadi padi lokal unggulan Kabupaten Kulon Progo, padi menor sendiri memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, tekstur nasi yang pulen, cita rasa yang gurih dan lezat, serta aromanya yang wangi. Nantinya potensi yang dimiliki ini diharapkan dapat meningkatkan kekompakan warga sehingga semua elemen termotivasi menjalankan usaha desa secara bersama. Menanggapi program yang digagas oleh Yayasan Semaul Globalisasi Indonesia, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo juga turut mendukung penuh, mengapresiasi, dan siap bersinergi untuk bersama-sama membangun Kapanewon Nanggulan agar dapat lebih makmur dan sejahtera. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat menyambut baik, apresiasi terhadap Yayasan Semaul Undong. Ini akan bekerja sama dengan kami untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kapanewon Nanggulan dan nanti dengan beberapa kalurahan. Ini kami di Kabupaten Kulon Progo itu punya komoditas padi yang spesifik hanya ada di kita. Padi menor, padi aromatik yang ini rasanya wangi, pulen dan mempunyai beberapa keunggulan. Ini akan kita kembangkan bersama-sama dengan yayasan menjadi nanti bisnis beras premium. Mulai dari on farm, budidaya, kemudian perbenihannya, kemudian nanti sampai kepada pasar. Tentu adanya sinergi yang akan terjalin hingga kurang lebih 5 tahun ke depan ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha, serta dapat mendukung pembangunan desa berkelanjutan, seimbang, dan lestari berbasis kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Dari Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV.